Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 131. Chapter 967-969. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Niat membunuh juga melintas di wajah tanpa ekspresi Xiaoyan saat dia melihat Hong Li melangkah dengan senyum buas. Orang-orang dari klan Hong ini memang penuh kebencian. Hong Li, apakah kamu tidak malu menyerang seseorang dari generasi muda dengan statusmu? Han Qi melihat ke arah wajah pucat Han Sue di samping, sebelum tanpa sadar berteriak dengan suara marah. Hong Li berhenti sejenak. Dia melirik Han Qi dan tertawa terbahak-bahak, generasi muda apanya? Kekuatannya bahkan sebanding dengan generasi kita. Han Qi, jika klan Han Anda ingin ikut campur, Anda dapat melangkah maju, selama Anda tidak takut paviliun petir angin membuat Anda membayar setelah itu. Hihi. Wajah Han Qi menjadi hijau setelah mendengar ancaman dalam kata-kata Hong Li. Namun, dia benar-benar tidak berani turun tangan. Kata-kata yang disebutkan Chen Yun sebelumnya telah benar-benar menekan klan Han. Wind Lightning Pavilion adalah makhluk hebat yang tidak bisa dilawan oleh klan Han. Hong Li sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat melihat Han Qi tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Dia mengepalkan tangannya dan pedang tajam muncul di dalamnya. Bilah seputih salju, memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari yang menyebabkan jantung berdebar-debar. Sua, sua, sua. Pedang di tangan Hong Li diretas secara acak beberapa kali di depannya. Orang dapat melihat bahwa bahkan udaranya sendiri telah membentuk sedikit depresi. Meskipun Hong Li ini benar-benar penuh kebencian, kekuatannya tidak lebih lemah dari Han Qi. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan orang ini juga seorang ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong. Namun, terlepas dari apakah orang ini memiliki setengah kaki di kelas Douzong, selama dia tidak benar-benar memasuki level itu, Xiaoyan tidak akan merasakan sedikit pun ketakutan. Setengah kaki ke kelas Douzong dan Douzong asli bahkan tidak hampir sama. Doki berwarna hijau tua yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuh Hong Li. Angin liar tiba-tiba muncul, bersiul saat bertiup di atas arena. Metode Qi yang dipraktekkan Hong Li adalah afinitas angin. Doki dari afinitas ini biasanya lebih condong ke arah kecepatan dan kelincahan. Selain itu, kekuatan ofensifnya juga cukup kuat. Hong Li, cepat habisi bocah itu. Teriakan Chen Yun tiba-tiba ditransmisikan, sementara Xiaoyan merenungkan metode Qi di dalam hatinya. Namun, tangisan kali ini sedikit menambah kecemasan. Senyum dingin di sudut mulut Xiaoyan semakin lebar, saat tatapannya dengan cepat mengikuti suara itu dan berbalik. Dia bisa melihat bahwa Chen Yun, yang masih memiliki tampilan superioritas sebelumnya, telah ditekan oleh boneka iblis bumi sampai dia dirugikan. Setiap kali mengayunkan tinjunya, dia akan dipaksa untuk menghindar dengan cara yang menyedihkan. Dengan kekuatan boneka iblis bumi, Chen Yun sama sekali bukan tandingannya dalam tabrakan langsung. Karena boneka itu tidak bisa menggunakan Dou skill, sepertinya situasinya tidak akan menjadi lebih berbahaya. Meskipun demikian, siapapun dapat mengatakan bahwa Chen Yun hanya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, di bawah serangan boneka setan bumi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Situasi Chen Yun juga terserap oleh mata Hong Li. Jantungnya tanpa sadar bergetar. Tidak disangka boneka itu akan begitu kuat. Bahkan Chen Yun berakhir dalam situasi seperti itu. Sepertinya dia harus segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, setelah boneka itu membunuh Chen Yun, yang tidak beruntung adalah klan Hong mereka. Tinju Hong Li menegang ketika dia berpikir sampai saat ini. Doki yang berwarna hijau tua berlama-lama di atas tubuhnya seperti tornado. Dia memegang pedang itu dengan erat dan menertawakan Xiaoyan dengan ganas. Kakinya segera menginjak tanah dengan kejam, saat dia berubah menjadi sosok buram yang tiba-tiba melesat. Ci. Dengan peningkatan kecepatan Hong Li oleh afinitas angin Doki, dia berhasil muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kedipan. Pedang di tangannya mengeluarkan suara, sua-sua, saat menari, membentuk sepasang pedang yang bersinar terang yang dengan keras membacok Xiaoyan, dengan momentum seperti kilat. Cahaya pedang itu mendarat di tubuh Xiaoyan dan menembusnya. Namun, itu tidak menyebabkan sedikit pun darah yang tumpah. Sebuah bayangan ya. Mata Hong Li sedikit membeku. Sosok Xiaoyan muncul sekitar 10 meter di belakang bayangan. Tatapannya sedingin es saat dia melihat Hong Li yang sedang melihat ke atas. Tangannya menggulung menjadi kepalan dan api hijau giok yang ganas melonjak keluar darinya. Setelah itu, dia memisahkan api menjadi sekelompok api hijau dan sekelompok api yang tak terlihat. Suhu arena tiba-tiba melonjak saat kedua jenis nyala api itu muncul.
Tampaknya bahkan kelembapan di udara telah menguap sepenuhnya pada saat ini. Hati Hong Li terkejut saat dia merasakan perubahan ini. Tubuhnya bergerak dengan pikirannya, saat dia sekali lagi menyerbu ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi serangan Hong Li, yang memiliki niat membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan setelahnya muncul dengan cara yang mempesona, saat dia menghindari semua serangan dari Hong Li. Dengan kecepatannya, wajar jika Hong Li kesulitan mengejarnya. Hati Hong Li juga berangsur-angsur menjadi lebih marah, ketika dia melihat bahwa dia ditunda satu demi satu oleh Xiao Yan. Sambil menahan Hong Li, dua kelompok api surgawi di tangan Xiao Yan dengan cepat mulai bergabung. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame, yang dibuat dari dua api surgawi, adalah tugas yang sangat mulus tanpa kesulitan sedikit pun. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa ini membutuhkan sedikit waktu. Namun, kekurangan kecil ini dengan sempurna ditutupi dengan dukungan dari gerakan 3000 petir. Setelah pembentukan Angry Buddha Lotus Flame secara bertahap di tangan Xiao Yan, energi kekerasan yang menakutkan perlahan menyebar darinya. Setelah merasakan kekuatan energi ini, kelompok Hong Li dan Han Qi mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Di bawah energi yang dipenuhi dengan kehancuran ini, bahkan mereka bisa merasakan sedikit ketakutan. Sungguh do skill yang menakutkan, jika akhirnya aku menghadapi itu, kemungkinan besar aku akan kesulitan menghadapinya, paling tidak, itu akan berakhir dengan luka serius atau bahkan terbunuh. Han Qi tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahinya, saat dia berbicara dengan cara yang tulus. Dia memandang Hong Li dan Xiao Yan yang berkedip-kedip seperti kucing bermain dengan tikus, dan merasakan energi yang semakin liar dan keras di tangan Xiao Yan. Sepertinya dia telah menunjukkan belas kasihan saat itu. Dari penampilannya hari ini, bahkan saya kemungkinan akan mengalami kesulitan selama 10 pertukaran di tangannya, sungguh memalukan. Han Tian tertawa getir. Baru sekarang dia mengerti mengapa Xiao Yan mengucapkan kata-kata arogan itu, ketika dihadapkan pada ujiannya beberapa hari yang lalu. Tampaknya di mata orang itu, kekuatan kecilnya tidak layak untuk ditakuti. Xiao Yan seharusnya punya latar belakang. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia akan mengalami kesulitan mencapai tahap seperti itu, terlepas dari seberapa luar biasa bakatnya. Lupakan boneka yang menakutkan. Hanya aliran do skills kelas tinggi yang tidak pernah berakhir ini, adalah sesuatu yang bahkan generasi muda di faksi seperti Wind Lightning Pavilion tidak dapat bersaing dengannya. Han Qi bergumam. Dari sini, mungkin untuk mengatakan bahwa tahap menakutkan seperti apa yang telah dicapai oleh kekuatan Xiao Yan. Namun, ini hanyalah perkiraan. Bagaimanapun, mereka tidak pernah secara akurat memprediksi kekuatan Xiao Yan. Han Tian dan yang lainnya juga berbagi pemikiran yang sama, dan menganggukkan kepala setelah mendengar kata-katanya. Terlepas dari seberapa hebat bakat seseorang, ada batasan kemampuan seseorang. Tidak mungkin seseorang membagi perhatiannya untuk melakukan hal-hal lain, sambil fokus pada pelatihan. Selain itu, mereka jelas tahu di dalam hati mereka bahwa Xiao Yan memiliki identitas lain yang menakutkan. Seorang alkemis tingkat 6. Sementara kekuatannya telah mencapai tahap seperti itu, keterampilan alkemisnya juga telah mencapai tingkat yang sulit dicapai oleh orang biasa. Ini adalah hal yang sulit dipercaya dari sudut pandang banyak orang. Alasannya adalah bahwa salah satu dari keduanya akan menghabiskan banyak usaha dari seseorang. Jika seseorang dapat benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai tahap seperti itu di kedua area, kemungkinan orang tersebut hanya dapat dijelaskan dengan kata monster. Semua orang dari klan Hong, dengarkan. Kelilingi anak nakal ini. Sementara Han Qi dan yang lainnya bergumam di antara mereka sendiri, Hong Li, yang tidak dapat menangkap Xiao Yan setelah pengejaran yang lama, benar-benar kehilangan kesabarannya. Cukup banyak orang yang terkejut setelah mendengar raungan Hong Li. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Lupakan tentang menindas seseorang yang lebih muda terlepas dari usianya. Sekarang, mereka ingin menindas orang lain dengan angka. Wajah klan Hong ini telah benar-benar hilang hari ini. Beberapa ahli dari klan Hong ragu sejenak setelah mendengar raungan Hong Li. Namun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi, mengeraskan wajah, dan menyerang ke depan. Dasar bajingan tak tahu malu. Melihat tindakan klan Hong, Han Sui, yang baru saja menjadi sedikit lebih tenang, segera mengungkapkan ekspresi geram. Dia tidak bisa diganggu dengan pengekangan yang harus dimiliki seorang wanita, saat dia mengutuk dengan jelas. Dia ingin maju lagi, tapi ditangkap oleh Han Qi. Ayah, Xiao Yan telah membantu klan Han kita. Kita tidak bisa begitu saja tidak melakukan apa-apa kan? Han Sui berjuang saat dia bertanya.
kenapa kamu begitu sembrono hari ini? Jika Anda pergi, Anda hanya akan menjadi beban Xiaoyan dan akhirnya menyeretnya sekarang. Apakah ini membantunya? Han Qi mengerutkan kening dan menegur. Han Sui hanya menggigit bibir bawah merahnya, dan berhenti setelah mendengar ini. Dia berusaha menjelaskan, dia adalah seseorang yang saya undang. Aku tidak bisa hanya berdiri diam di samping dan melihatnya mati. Jangan beri aku basa-basi. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Han Qi mendengus. Dia tanpa sadar tersenyum dan menghela nafas, ketika dia melihat wajah cantik Han Sui yang agak malu. Sementara mereka berdebat di sisi klan Han, 10 lebih ahli dari klan Hong telah membentuk lingkaran yang membungkus Xiaoyan di dalamnya. Ini menyebabkan Xiaoyan kesulitan menggunakan kelincahannya untuk menghindar. Lari. Bukankah kamu dengan senang hati berlarian seperti kelinci? Begitu aku yang dulu memotong kakimu, aku akan melihat bagaimana kamu lari. Wajah Hong Li terlihat buas saat dia melihat Xiaoyan yang telah berhenti. Dia memegang pedang itu dan melangkah mendekat. Namun, dia baru saja mengambil 2 langkah ke depan saat tubuhnya menegang. Tubuh tinggi Xiaoyan berdiri di atas platform batu. Mata hitam pekatnya dengan tenang menatap Hong Li. Pada saat ini, nyala api di tangannya telah menyelesaikan penggabungannya. Api hijau giok yang indah seukuran telapak tangan perlahan muncul di tangannya. Mengikuti rotasi lambat dari teratai api, benang-benang garis spasial hitam gelap dengan cepat menyebar darinya. Apakah kamu menikmati pengejaran tadi? Xiaoyan menatap wajah kaku Hong Li, sebelum melirik para ahli dari klan Hong dalam radius 10 meter darinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin yang pekat, saat dia dengan lembut bertanya. Menarik kembali. Mata Hong Li menyusut sedikit saat dia berteriak dengan tegas. Sudah terlambat. Xiaoyan tersenyum. Tubuhnya perlahan menghilang seperti hantu, sementara teratai api hijau giok tetap berada di tempat aslinya. Setelah itu, cahaya kristal yang terang, yang membawa kekuatan penghancur, tiba-tiba meledak. Bang! Suara keras yang menggetarkan jiwa menghancurkan panggung. Bersamaan dengan itu, gelombang api hijau giok yang sangat besar membawa momentum besar, saat itu dengan liar melonjak keluar dari titik di mana itu meledak dengan cara seperti banjir, sambil memancarkan ledakan keras. Pada saat ini, seluruh panggung batu langit mulai bergetar hebat. Banyak retakan setebal lengan menyebar tanpa henti, dari titik di mana gelombang api mencapai. Kecepatan penyebaran gelombang api sangat cepat. Dalam beberapa napas, itu berhasil menyusul para ahli dari klan Hong yang baru saja mengepung Xiaoyan sebelumnya. Gelombang api bergejolak dan menelan mereka semua seperti binatang buas raksasa. Cici, suara percikan darah dipancarkan dari dalam gelombang api. Segera, lebih dari selusin sosok tampaknya mengalami pukulan berat saat mereka terbang mundur. Tubuh mereka bergesekan di tanah, membentuk bekas luka berdarah sepanjang ratusan meter yang mengejutkan hati seseorang. Gelombang api yang menyebar, tampaknya telah melilit lebih dari setengah dari panggung batu langit. Tak terhitung banyaknya orang yang mengusap keringat, yang muncul karena suhu tinggi, dari dahi mereka dengan tangan gemetar. Bibir mereka menggigil saat mereka melihat gelombang api yang menyapu sebelum menghilang dengan tenang. Ekspresi kaget memenuhi mata mereka. Di bawah kekuatan destruktif itu, mereka merasakan semacam teror yang menyebar jauh di dalam jiwa mereka. Itu adalah teror kematian. Di bawah ledakan teratai api, mereka merasakan seutas benang aura kematian. Beruntung gelombang api akhirnya tidak menyebar ke kursi penonton. Namun, suhu tinggi yang dipancarkan masih menyebabkan beberapa orang di barisan depan merasakan tubuh mereka menjadi panas mendidih. Beberapa pakaian mereka bahkan mengeluarkan suara "ci" dan menyala sendiri, mengejutkan mereka sampai mereka berulang kali berteriak panik. Gelombang api yang menyebar berlanjut selama hampir 1 menit, sebelum berhenti perlahan. Debu tebal menutupi setengah dari panggung batu langit, menyebabkan seseorang kesulitan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup sementara debu meresap ke tempat itu. Itu membawa debu tebal saat terbang menuju langit, sebelum melayang ke tempat yang jauh. Setelah debu berserakan, interior panggung batu langit akhirnya muncul di depan mata semua orang. Namun, mata mereka membeku dan menjadi tumpul ketika mereka melihat ke atas. Yang mereka lihat hanyalah sebuah lubang, berdiameter ratusan kaki, muncul di arena besar di bawah. Ada banyak garis seperti pembuluh darah di luar lubang. Mereka saling silang dan menempati setengah dari panggung batu langit. Banyak tatapan menatap lubang besar itu dengan cara yang membosankan. Sesaat kemudian, seluruh panggung batu langit telah turun ke dalam ketidakpercayaan diam-diam. Kehancuran yang begitu menakutkan telah diciptakan oleh Dong Huang muda.
Sebagai penduduk kota Tianbei, orang-orang yang duduk di tempat ini memiliki pemahaman yang baik tentang kekerasan panggung batu langit. Dilaporkan bahwa arena batu yang sangat besar ini dapat menahan serangan elit Douzong. Namun, dari tampang pemandangan yang muncul di depan mereka, entah itu rumor palsu atau serangan sebelumnya sudah melebihi serangan elit biasa Douzong. Orang-orang yang pernah mengalami pemandangan menakutkan sebelumnya lebih cenderung ke kemungkinan kedua. Meskipun pemikiran tentang Do Huang yang mencoba menampilkan serangan yang sebanding dengan seorang elit Douzong, mungkin tampak tidak percaya, lubang besar di depan mereka memberitahu mereka bahwa ini memang kebenaran. Kelompok Hanci sedikit melebarkan mulut mereka. Beberapa saat kemudian sebelum mereka pulih, mereka menarik napas dalam-dalam dan menekan detak jantung mereka. Tatapan mereka menyapu sekeliling lubang besar. Lebih dari setengah lusin ahli dari klan Hong sebelumnya, terbaring tidak jauh dengan tubuh hitam hangus. Beberapa dari mereka yang lebih kuat dan lebih beruntung masih memiliki sisa nafas. Namun, mereka jelas berada dalam situasi yang terluka parah. Kali ini, klan Hong dapat dianggap menderita kerugian besar. Hati Hanci tertawa dengan sikap sombong yang dingin, saat dia melihat orang-orang hitam yang hangus itu. Cukup banyak dari lusinan ahli dari klan Hong, yang telah mengepung dan menyerang Xiao Yan sebelumnya, adalah ahli kelas Do Huang. Kekuatan semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai eksistensi puncak di klan Hong, tetapi mereka pasti tulang punggung klan Hong. Bahkan klan Hong akan mengalami kesulitan, menahan kehilangan begitu banyak dari mereka sekaligus. Di mana Xiao Yan? Han Sue di sisinya dengan cemas bertanya, sementara Han Qi sedang sombong di dalam hatinya. Di langit, mata cantik Han Yue melihat ke langit, saat dia dengan lembut memberitahu semua orang. Semua orang menatap dengan tergesa-gesa saat mereka mendengar ini. Mereka melihat sesosok manusia berdiri di langit yang kosong. Sepasang sayap tulang kristal, sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Ada sedikit suara angin petir ketika mereka mengepak, tampak sangat cantik. Di bawah fokus tatapan orang-orang yang hadir, Xiao Yan di langit mengepakkan sayap tulangnya dan perlahan mendarat di tepi lubang. Dia memandang para ahli dari klan Hong, yang berjuang untuk memanjat, dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengepalkan tangannya dan pedang yang berat itu muncul dan muncul. Dia melangkah ke depan dan muncul di samping ahli yang terluka Do Huang dari klan Hong. Tanpa berkata apa-apa, pedangnya diayunkan seolah-olah sedang memukul bola. Retak, pedang suan berat itu menghantam tubuh Do Huang, dan dia segera terbang mundur. Suara jelas patah tulang bergema di seluruh arena, menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tahu bahwa dengan ayunan pedang Xiao Yan ini, kemungkinan orang itu akan menjadi lumpuh, bahkan jika dia pulih kecuali klan Hong dapat mengambil pil obat tingkat tinggi untuk memperbaiki tulangnya. Xiao Yan tidak berhenti setelah melumpuhkan seorang ahli dari klan Hong dengan pedangnya. Dia membalikkan tubuhnya sambil mempertahankan wajah yang dingin dan acuh tak acuh, sebelum berjalan menuju ahli lain dari klan Hong yang berhasil selamat dari ledakan teratai api. Mata ahli ini segera mengungkapkan kengerian saat melihat Xiao Yan. Dia baru saja mengeluarkan senjatanya dari cincin penyimpanannya, ketika sosok manusia melintas di depannya. Pedang berat diayunkan dan suara, "Ci," muncul. Orang itu membalas seperti bola karet sebelum mendarat di tanah dalam jarak 100 meter. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Rasa dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat setelah menghabisi yang lain. Dia berbalik dan berjalan ke ahli cedera berikutnya dari klan Hong. Seluruh tempat sunyi, saat mereka menyaksikan Xiao Yan berjalan ke orang-orang dari klan Hong, mengirim orang demi orang terbang dengan ayunan pedang tanpa ragu sedikit pun. Rasa dingin yang sulit ditahan melonjak dari hati mereka, saat mereka menyaksikan wajah Xiao Yan yang dingin dan acuh tak acuh. Orang ini mungkin tampak muda, tetapi taktiknya cukup kejam. Dari penampilannya, jelas bahwa dia ingin benar-benar melumpuhkan klan Hong. Jantung Han Qi juga berdebar kencang setiap kali pedang Xiao Yan diayunkan. Meskipun dia dikejutkan oleh tindakan kejam Xiao Yan, harus dikatakan bahwa tindakannya benar-benar menentukan. Setelah masalah hari ini, Xiao Yan sudah tahu bahwa klan Hong dan dia pasti akan berada dalam situasi di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lain mati. Karena ini masalahnya, dia secara alami tidak akan meninggalkan klan Hong dengan kekuatan apapun untuk membalas dendam padanya. Xiao Yan tidak akan memperlambat belas kasihan sedikit pun terhadap musuhnya. Hanya dengan benar-benar mengenai klan Han pada intinya, dia akan dapat menghilangkan kebutuhan untuk mengkhawatirkan mereka di masa depan. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk masalah ini. Jika seseorang benar-benar ingin mencari seseorang untuk disalahkan, maka klan Hong harus disalahkan karena memiliki niat membunuh terhadapnya. Bang! Pedang suan berat sekali lagi dengan keras diayunkan ke ahli terakhir dari klan Hong.
Xiao Yan tidak peduli apakah orang ini hidup atau mati. Dia perlahan menoleh dan tatapannya mendarat pada sosok manusia di kejauhan, yang sedang berjuang untuk berdiri. Orang itu adalah Hong Li. Saat ini, pakaian Hong Li compang camping. Rompi yang memancarkan cahaya samar-samar terlihat di balik pakaiannya. Jelas, itu bukan barang biasa. Dia mampu bertahan dari Angry Buddha Lotus Flame karena perlindungan rompi bagian dalam ini. Sepasang mata merah darah yang kejam terlihat di bawah rambutnya yang tersebar. Sebelumnya, dia secara pribadi menyaksikan Xiao Yan mengirim semua ahli dari klan Hong yang datang, terbang seperti bola karet. Dari tampang kekuatan pedang berat, sepertinya sangat sedikit orang yang akan selamat. Kali ini, klan Hong benar-benar menderita kerugian besar. Xiao Yan, karena kamu berani membunuh anggota klan Hong kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Jari Hong Li bergetar saat menunjuk ke arah Xiao Yan sementara dia dengan kejam berjanji. Bukankah itu sudah terjadi? Xiao Yan tersenyum. Senyumannya dipenuhi dengan rasa dingin. Dia baru saja akan bergerak untuk membunuh Hong Li ini, ketika suara rendah dan dalam yang teredam, tiba-tiba ditransmisikan dari sudut lain panggung batu langit. Tatapan Xiao Yan mengikuti suara itu dan menoleh. Senyuman dingin di wajahnya semakin pekat. Dia melihat Chen Yun dipukul sampai darah merembes keluar dari sudut mulutnya, setelah tabrakan lain dengan boneka iblis bumi. Meskipun boneka iblis bumi tidak mengetahui teknik Do, hanya serangan yang dapat dilepaskan oleh tubuh fisiknya tidak jauh lebih lemah dari teknik Do. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, itu hanya masalah waktu sebelum Chen Yun lenyap di tangan boneka iblis bumi. Bagaimanapun, boneka iblis bumi tidak memiliki ketidaksabaran atau emosi negatif. Karena Xiao Yan telah memberinya perintah untuk membunuh orang di depannya, itu akan mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya pada orang itu, bahkan jika dia akan mati. Orang-orang tak berguna dari klan Hong ini. Wajah Chen Yun menjadi sangat suram, setelah menderita beberapa luka dalam pertarungan. Sudut matanya dengan cepat melirik Xiao Yan, dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia berteriak dengan marah, Hong Li, kenapa kamu tidak menelepon Hong Tian Xiao? Apakah klan Hong Anda berniat untuk dihancurkan olehnya hari ini? Hong Li terkejut setelah mendengar raungan marah Chen Yun. Tatapannya dengan kejam mendarat di Xiao Yan, saat dia berbicara dengan nada yang padat, bajingan kecil, kamu bisa melupakan pergi dengan utuh sekarang, karena kamu telah membunuh orang-orang dari klan Hongku. Hong Li dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok berwarna darah dari cincin penyimpanannya, dan dengan keras menghancurkannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Potongan batu giok baru saja hancur ketika sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Hong Li buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat wajah seram. Dia buru-buru mundur karena keterkejutannya. Bang! Pedang berat itu melambai, dan segera membawa ledakan sonik yang menusuk telinga, saat menghantam dengan keras ke tubuh Hong Li. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang ke dalam lubang besar seperti meteorit. Akhirnya, itu menabrak batu besar. Fragmen batu terbang ke segala arah. Hong Li gemetar beberapa kali sebelum tubuhnya perlahan-lahan menjadi kaku. Xiao Yan, cepat pergi. Hong Li telah mengirim pesan kepada leluhur klan Hong. Dia akan segera tiba. Kekuatan orang tua itu sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Suara cemas diam-diam dikirim ke telinga Xiao Yan, setelah dia mengirim Hong Li terbang dengan pedangnya. Xiao Yan mengidentifikasinya sebagai suara Hanci. Tinju Xiao Yan menegang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah klan Han. Sayap tulang di punggungnya mengepak, saat dia dengan cepat diluncurkan ke langit. Namun, saat dia hendak mengambil boneka iblis bumi, aura agung, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang marah, tiba-tiba ditransmisikan dari sudut kota Tianbei. Segera, raungan murka bergema di langit di atas kota Tianbei. Karena berani membunuh anggota klan Hongku, aku yang dulu akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping, dan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini terlepas dari siapa dirimu. Raungan mengoceh yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema tanpa henti di langit kota Tianbei seperti guntur, menyebabkan seluruh kota menjadi sunyi sejenak. Banyak tatapan yang samar-samar membawa beberapa kejutan, ditembakkan ke arah suara itu berasal. Raungan itu secara alami mencapai panggung batu langit. Segera, semua orang memancarkan gelombang demi gelombang seruan. Tatapan mereka mengikuti arah suara itu berasal, sebelum akhirnya berhenti di atas rumah klan Hong. Sebenarnya Hong Tian Xiao. Tanpa diduga, dia juga diaduk kali ini. Xiao Yan itu sepertinya tidak akan beruntung kali ini. Hong Tian Xiao digosipkan sebagai bintang 5 Douzong. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Chen Yun dari Wind Lightning Pavilion. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan boneka itu, dia pasti tidak akan bisa menahan serangan dua elit Douzong.
Xiao Yan mengabaikan percakapan pribadi di sekitarnya. Tinjunya sedikit menegang. Jika dokter peri kecil ada di sini atau jika Tian Huo Zunze sudah bangun, dia tidak perlu takut pada leluhur klan Hong. Sayangnya, salah satu dari dua pembantu hebatnya telah dipisahkan darinya saat yang lain sedang tertidur. Xiao Yan benar-benar kesulitan mengalahkan dua elit Dozong, hanya dengan mengandalkan Earth Demon Puppet kecuali dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang dibentuk dari 3 Heavenly Flames. Namun, jika dia melakukan itu, dia pasti akan melemah. Tempat ini adalah wilayah klan Hong. Selain itu, ada keberadaan Wind Lightning Pavilion yang berjarak 500 km. Jelas akan merugikannya jika dia terlalu terikat di tempat ini. Sepertinya aku hanya bisa mundur dulu hari ini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Tatapannya dengan cepat beralih ke boneka iblis bumi, yang sedang bertarung dalam pertempuran sengit dengan Chen Yun. Alisnya tanpa sadar menjadi satu. Orang tua Chen Yun itu sepertinya sudah menyadari niatnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba keluar untuk mengganggu boneka setan bumi, berusaha mencegahnya diambil oleh Xiao Yan. Kamu mencari kematian. Mata Xiao Yan menjadi dingin saat melihat tindakan Chen Yun. Sadar akan lonjakan tiba-tiba dalam niat membunuh di dalam hati Xiao Yan, tubuh boneka setan bumi tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna perak yang mencolok. Kecepatan serangnya tiba-tiba meningkat, karena kedua tangannya seperti palu yang dengan keras menghantam Chen Yun, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Chen Yun juga sedikit berubah, saat merasakan peningkatan tiba-tiba dalam kecepatan boneka iblis bumi. Dia buru-buru menggerakkan semua doki di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, tubuhnya gemetar setiap kali bertabrakan dengan boneka iblis bumi. Perasaan mati rasa sedang dikirim dari lengannya. Sialan, boneka ini terbuat dari apa? Kekuatan fisiknya sebenarnya sangat menakutkan. Hati Chen Yun tanpa sadar merasakan kejutan, saat dia merasakan rasa sakit yang ditularkan dari lengannya. Xiao Yan, cepat pergi. Jangan tunda lagi. Akan terlambat jika kamu menunda lebih lama lagi. Suara cemas Han Qi diam-diam ditransmisikan, saat Xiao Yan mengendalikan boneka iblis bumi, membuatnya meningkatkan kecepatan serangannya. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar pengingat Han Qi. Dia merasa bahwa dia telah dikunci oleh aura yang dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan jika dia berbalik dan pergi sekarang, pihak lain akan segera menyusulnya. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan, saat tangannya tiba-tiba meraih ke lubang besar itu. Kekuatan isap melonjak dan menarik tubuh Hong Li darinya. Xiao Yan meraih tubuhnya dan mengamatinya. Segera, Xiao Yan tertawa dingin dan berkata, kamu benar-benar memiliki kehidupan yang kuat. Saya tidak dapat membunuh Anda bahkan setelah semua ini. Tapi, itu baik-baik saja. Kelopak mata Hong Li yang tidak sadar bergerak-gerak, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia ingin membuka matanya, tetapi luka seriusnya menyebabkan dia menyerah begitu saja setelah usaha yang sia-sia. Suara tajam angin kencang bergema di langit setelah Xiao Yan meraih Hong Li. Segera, sosok samar-samar melesat dengan liar ke arah panggung batu langit dengan cara seperti kilat. Niat membunuh yang gelap dan padat yang menyebar dari sosok itu, bisa dirasakan meski jaraknya sangat jauh. Bocah, turunkan Hong Li. Jika tidak, kamu akan mati. Sosok manusia itu melihat orang yang dipegang Xiao Yan dengan tangannya, dari jarak yang sangat jauh. Segera, raungan keras sekali lagi ditransmisikan. Chen Yun, yang menahan dengan pahit, merasakan kegembiraan di hatinya, setelah mendengar raungan ini. Pemandangan sekelilingnya melirik dan memang melihat sosok Hong Tian Xiao. Dia buru-buru berteriak, orang tua Hong, orang-orang dari klan Hong Anda semuanya telah mati di tangan anak nakal ini. Cepat bunuh dia, Bang. Cahaya perak tiba-tiba mematahkan blokade Chen Yun, ketika kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya dan sebuah tinju dengan keras menghantam lengannya. Chen Yun mengerang karena kekuatan besar ini mendarat. Benang darah segar merembes dari sudut mulutnya. Chen Yun, sosok cahaya yang bergegas berhenti setelah mendengar teriakan Chen Yun, menampakkan seorang lelaki tua berpakaian merah, berwajah kuning. Dia merajut alisnya dan melihat boneka setan bumi yang mengganggu Chen Yun. Sebuah kehikmatan juga muncul di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Chen Yun sedang ditekan dan dikalahkan oleh boneka itu. Apa yang sedang Anda cari? Boneka ini adalah milik anak nakal itu. Begitu Anda menahannya, boneka itu secara alami akan berhenti. Cepat serang. Jangan biarkan bocah itu lolos. Jika tidak, anggota klan Hong Anda akan mati tanpa alasan. Chen Yun dengan marah berteriak, sementara Hong Tian Xiao dikejutkan oleh boneka iblis bumi. Tatapan jahat Hong Tian Xiao perlahan berhenti di Xiao Yan di langit, setelah mendengar teriakan Chen Yun.
Dia berkata dengan nada datar, "Bocah, dengan patuh bebaskan Hong Li. Aku yang dulu akan membiarkanmu mati secepatnya." Xiao Yan tanpa ekspresi. Tatapannya melirik Chen Yun, yang sedang ditekan oleh serangan boneka iblis bumi. Dari kelihatannya, boneka itu mungkin bisa membunuh orang tua ini jika ada sedikit waktu lagi. Selain itu, bahkan jika itu tidak dapat benar-benar membunuhnya, itu pasti akan mengubahnya menjadi kondisi luka serius. Xiao Yan ingin menunda beberapa saat, tetapi Hong Tianxiao tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa Chen Yun tidak akan bisa bertahan lama di bawah boneka yang kuat. Terlepas dari siapa orang yang lebih tua, aku yang dulu pasti tidak akan membiarkanmu pergi dalam keadaan utuh, setelah kamu membunuh begitu banyak orang dari klan Hongku. Hong Tianxiao berbicara dengan sinis. Tubuhnya bergetar dan itu berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju Xiao Yan. Niat membunuh yang keras itu menyebabkan rasa dingin muncul di kulit sejumlah orang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Hong Tianxiao, yang telah bergegas, sebelum dia tiba-tiba tersenyum dingin. Telapak tangannya menekan dada Hong Li sambil meraih bahunya. Setelah itu, dia menggunakan semua kekuatannya untuk secara kasar melempar Hong Li, dengan cara yang mirip dengan lemparan peluru. Orang tua, aku menyembunyikan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Hong Li. Jika kau tidak mengejarnya dan menyelesaikannya, dia pasti akan mati setelah kekuatan tersembunyi meledak. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak setelah membuang Hong Li ke samping. Sosok cahaya yang dengan liar menyerang Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Tatapan Hong Tianxiao ragu-ragu sejenak, sebelum dia mengeluarkan raungan marah. Dia berbalik dan dengan cepat mengejar ke arah Hong Li dilempar. Meskipun tubuhnya telah bergerak, raungan lain, yang dipenuhi dengan niat membunuh, ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. "Bocah, aku akan menggunakan nama leluhur klan Hong untuk bersumpah, bahwa aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu satu persatu, dan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya tidak bisa hidup atau mati." Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan kejam Hong Tianxiao. Dia benar-benar telah mendengar terlalu banyak ancaman serupa. Namun, tidak ada yang berhasil menyadarinya bahkan sampai hari ini. Hong Tianxiao baru saja berbalik, ketika tatapan jahat Xiao Yan tiba-tiba melesat ke arah Chen Yun. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan gelap dan dingin saat segel tangannya tiba-tiba terbang. Doki yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Hati Chen Yun tiba-tiba tenggelam saat dia merasakan tindakan Xiao Yan. Dia sudah hampir tidak bisa menghadapi serangan boneka iblis bumi. Jika Xiao Yan bergabung saat ini, kemungkinan nasibnya akan mengerikan. Bajingan tua ini, jadi bagaimana jika orang itu mati? Dia hanyalah sampah, apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkannya? Chen Yun hanya bisa dengan marah mengutuk Hong Tianxiao di dalam hatinya, saat dia panik. Dia juga tidak berharap bahwa dalam menghadapi dua elit Dozong yang mengungkapkan diri mereka, Xiao Yan tidak memilih untuk segera melarikan diri. Sebaliknya, dia telah mengalihkan salah satu dari mereka, dan memfokuskan kekuatannya untuk berurusan dengan yang lain. Taktik habis-habisan semacam ini benar-benar gila. Bang! Pukulan lain dengan kekuatan menakutkan dikirim dengan keras ke atas, dan menyebarkan doki yang agung di depan Chen Yun, mengguncangnya sampai dia terus melangkah mundur. Perasaan bahaya muncul di dalam hati Chen Yun saat langkah kakinya mundur. Sudut matanya melayang dan orang hanya bisa melihat sosok samar muncul di belakangnya. Sebuah sidik jari energi kristal seukuran telapak tangan, telah diam-diam muncul di mana tangan sosok itu berada. Energi yang terkandung di dalamnya menyebabkan wajah Chen Yun berubah. "Segel pembalik laut," Xiao Yan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Segel tangan diayunkan dengan cara seperti kilat, dan disambar pada titik fatal di punggung Chen Yun. Wajah Chen Yun menjadi sangat jelek, saat dia merasakan serangan yang datang dari belakangnya. Jika ini terjadi pada waktu normal, pasti tidak sulit baginya untuk menghindar. Namun, pada saat ini, angin tinju Earth Demon Puppet telah menutup ruang di sekitarnya. Dia tidak dapat menggunakan ketangkasan Do skills-nya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan dengan cepat berbalik. Air terjun megah seperti doki keluar dari kedua tangannya. Bang! Doki yang agung dan self-flipping sail bertabrakan dengan keras. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia buru-buru mundur selusin langkah. Di sisi lain, Chen Yun hanya mundur satu langkah. Namun, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Chen Yun belum memiliki waktu untuk bersantai setelah mengambil langkah mundur, ketika kekuatan liar dan kekerasan, yang menyebabkan ekspresinya berubah, muncul dengan cara seperti kilat di belakangnya. Setelah itu dengan kejam mengenai bahunya. Grok, Chen Yun akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah menderita pukulan berat ini. Seteguk darah merah segar dimuntahkan.
Tubuhnya bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka sepanjang puluhan meter. Boneka iblis bumi terus bergegas setelah tubuh Chen Yun baru saja mundur. Itu meraih lengan Chen Yun dan mematahkan jari yang dia kenakan cincin penyimpanannya, di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Boneka iblis bumi memegangi jari yang patah dengan erat, dan berhenti meluncurkan serangan apapun. Sebagai gantinya, ia dengan cepat bergegas ke tempat Xiao Yan berada. Akhirnya, Xiao Yan menyimpannya ke cincin penyimpanannya dengan lambaian tangannya. Cincin penyimpanan yang dilepas dari jari Chen Yun juga jatuh ke tangannya. Haha, terima kasih atas hadiahmu, Penatua Chen. Xiao Yan memegang cincin penyimpanan dan tertawa terbahak-bahak. Tatapannya melirik langit utara. Ada aura amarah yang bergegas dari arah itu. Apakah Anda menemukan sesuatu yang hilang? Tawa dingin terdengar saat Xiao Yan dengan cepat melebarkan sayap tulang di belakangnya. Dengan kepakan sayap tulang, dia naik ke langit dan pergi. Bajingan kecil, Wind Lightning Pavilionku tidak akan berhenti mengejarmu sampai kamu mati. Chen Yun dengan paksa menahan rasa sakit yang ditularkan dari jarinya. Kedua matanya berwarna merah darah, saat giginya dengan kasar menggigit ujung lidahnya. Beberapa darah esensi dimuntahkan. Darah itu memiliki pancaran kilat samar yang tertinggal di dalamnya. Dengan pandangan kejam pada Xiao Yan, dia melambaikan tangannya dan esensi kilat darah dibagi menjadi dua. Salah satunya menembus tembakan ke arah Xiao Yan, sementara yang lainnya terbang menuju langit selatan. Darah esensi yang datang berkedip di atas Xiao Yan yang terkejut. Dia mengulurkan sayapnya dan tubuhnya naik ke langit dengan cara seperti kilat. Namun, esensi kilat darah itu sangat cepat. Dengan sekejap, itu menembak ke tubuh Xiao Yan. Esensi kilat darah tidak melakukan apapun, yang menyebabkan sedikit ketidaknyamanan pada Xiao Yan saat memasuki tubuhnya. Dia mengerutkan kening sedikit sementara suara kejam Chen Yun sekali lagi ditransmisikan. Kamu telah terkena segel darah petir dari Wind Lightning Pavilion. Wind Lightning Pavilion saya akan dapat menemukan Anda dimanapun Anda lari. Bajingan kecil, aku ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi. Aku akan menemanimu sampai akhir. Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Chen Yun. Tatapannya berhenti sejenak pada anggota klan Han. Setelah itu, dia mengepakkan sayap tulangnya, dan berubah menjadi sosok cahaya, yang dengan cepat melarikan diri ke langit di atas kota Tianbei, sebelum menghilang dalam sekejap mata. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 131. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.